Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya untuk pembelajaran matematika di hari ini. Hari ini, saya harap kalian semua berada dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di saat ini. Kita akan belajar materi transformasi dengan submateri yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran bersama saya, Florensa Inkogne, Nyonya. Kompetensi dasar hari ini adalah 3.5, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran kita di hari ini ada 4. 1. Menjelaskan definisi translasi. 2. Menyebutkan sifat-sifat translasi. 3. Menggambar bayangan benda hasil dari translasi. Dan yang keempat, menentukan koordinat bayangan benda hasil translasi pada koordinat Kartesius. Sebelum kita masuk pada pengertian transformasi, saya ingin bertanya, apakah anak-anakku sekalian pernah mendengarkan kata transformer? Dan apakah perbedaan atau persamaan dari transformer dan transformasi? Ya, benar sekali. Transformer itu adalah film yang menceritakan perubahan kendaraan, mobil atau tank menjadi sebuah robot yang memiliki senjata untuk mengalahkan musuh. Lebih tepatnya, transformer ialah kemampuan melakukan perubahan bentuk dari kendaraan menjadi robot. Anak-anak perhatikan, ini adalah perubahan sebuah mobil menjadi robot. Dan inilah yang dinamakan dengan transformer. Dan transformasi geometri itu sendiri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi akhir atau posisi lain X aksen, Y aksen. Jika titik P, X, Y mengalami transformasi, maka menjadi P aksen, X aksen, Y aksen. Adapun yang akan kita pelajari dari transformasi ada 4, yaitu 1. Translasi atau pergeseran, 2. Refleksi atau pencerminan, 3. Dilatasi atau perkalian, dan keempat, rotasi atau perputaran. Keempat ini merupakan jenis-jenis transformasi geometri. Nah, kita akan belajar tentang translasi atau pergeseran. Contoh translasi yang kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari adalah permainan perosotan. Perhatikan seorang anak kecil sementara bermain perosotan. Anak kecil yang bermain perosotan mengalami perpindahan. Perosotan itu hanya mengubah titik awal atau puncak perosotan menuju titik akhir atau ujung perosotan. Jadi, translasi adalah pergeseran atau perpindahan suatu benda geometris ke posisi baru sepanjang garis lurus. Misalkan X, Y, A, B adalah bilangan real, translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B sedemikian sehingga diperoleh titik A aksen X tambah A, Y tambah B. Jika kita tulis dalam bentuk rumus, maka kita ketemu A, X, Y ditranslasi terhadap titik A, B, didapatkanlah titik A aksen X tambah A, Y tambah B.
Adapun sifat-sifat dari translasi yaitu 1. Benda yang digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bisa kita lihat pada anak kecil yang bermain perosotan, anak kecil mengalami pergeseran, tetapi bentuk tubuh dan ukuran tubuhnya tidak berubah. Dan sifat yang kedua adalah benda yang digeser mengalami perubahan posisi. Anak kecil yang bermain perosotan mengalami perubahan posisi dari puncak perosotan ke akhir atau ujung dari perosotan. Nah, untuk lebih memahami tentang translasi, mari kita pelajari contoh-contoh soal berikut ini. Contoh 1. Titik A negatif 4,5 ditranslasi pada titik negatif 1,3. Berapakah koordinat titik A aksen? Dari soal, maka kita bisa menentukan bahwa nilai X sama dengan negatif 4, nilai Y sama dengan negatif 5, nilai A sama dengan negatif 1, dan nilai B sama dengan 3. Dan jawabannya adalah titik A negatif 4, negatif 5 ditranslasi terhadap negatif 1,3. Berarti kita mendapatkan titik A aksen adalah negatif 4 ditambah negatif 1 dan negatif 5 ditambah 3. Negatif 4 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 5 dan negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Sehingga bayangan dari titik A negatif 4,5 negatif 5 setelah ditranslasi oleh titik negatif 1,3, bayangannya adalah negatif 5, negatif 2. Contoh 2, hasil translasi titik K oleh titik 3, negatif 2 adalah K bayangan 1,4. Tentukan koordinat titik K sebelum ditranslasi. Jadi pertanyaan ini adalah kita akan menentukan nilai X dan Y karena nilai A, B, X aksen dan Y aksen sudah diketahui. Nilai A sama dengan 3, nilai B sama dengan negatif 2, nilai X aksen sama dengan 1, dan nilai Y aksen sama dengan 4. Dengan demikian, titik K, X, Y ditranslasi terhadap titik 3, negatif 2 sama dengan X tambah 3, Y tambah negatif 2 sama dengan 1,4. Itu berarti X tambah 3 sama dengan 1 dan Y tambah negatif 2 sama dengan 4. X sama dengan 1 kurang 3 sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi, koordinat titik K sebelum ditranslasikan adalah negatif 2,6. Demikian contoh 2, kita masuk pada contoh 3. Diketahui belah ketupat ABCD dengan koordinat A 4,1, B 6,3, C 4,5, dan D 2,3 ditranslasi oleh titik negatif 7, negatif 6. A. Tentukanlah koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. B. Gambarlah belah ketupat ABCD dan bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Oleh translasi titik negatif 7, negatif 6 pada bidang koordinat Kartesius. Pertama-tama kita akan mencari translasi titik A 4,1 terhadap negatif 7, negatif 6. Itu berarti 4 ditambah negatif 7 dan 1 ditambah negatif 6. Hasilnya negatif 3, negatif 5. Yang kedua, titik B 6,3. 6 ditambah negatif 7, 3 ditambah negatif 6, hasilnya adalah negatif 1, negatif 3. Titik C 4,5, 4 ditambah negatif 7, 5 ditambah negatif 6,
sama dengan negatif 3, negatif 1. Dan titik D 2,3, 2 ditambah negatif 7, 3 tambah negatif 3, 6 adalah negatif 5, negatif 3. Dan kita menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Titik A 4,1 setelah mendapat translasi negatif 7, negatif 6 menjadi A aksen negatif 3, negatif 5. Titik B 6,3 setelah ditranslasi menjadi negatif 1, negatif 3. Titik B 4,5 setelah ditranslasi menjadi negatif 3, negatif 1. Dan titik D 2,3 setelah ditranslasi menjadi negatif 5, negatif 3. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian memperhatikan dengan baik cara menggambar hasil translasi pada bidang koordinat kartesius. Pertama-tama kita menentukan titik koordinat awal, lalu kita hubungkan titik-titik koordinat tersebut, sehingga terbentuklah sebuah bangun datar segi 4. Setelah itu kita melakukan translasi sesuai dengan ketentuannya dan kita kembali menentukan titik koordinat hasil translasi, lalu keempat titik tersebut dihubungkan. Sehingga kita mendapatkanlah bayangan benda dari sebuah benda setelah ditranslasi. Bagaimana anak-anakku, bisa dipahami? Saya harap kalian bisa memahaminya. Kita masuk pada contoh 4. Sebuah titik P, A, B tambah 2 digeser dengan T 3,2B kurang A, sehingga hasil pergeseran adalah Q 3A tambah B, negatif 3. Tentukanlah pergeseran titik R 2,4 oleh translasi T di atas. Jadi yang pertama-tama akan kita tentukan adalah 3A tambah B sama dengan A tambah 3 dan negatif 3 sama dengan 2B kurang 6 tambah B tambah 2. 3A dikurang A sama dengan 2A tambah B sama dengan 3. Kemudian 2B ditambah B sama dengan 3B. Negatif A dipindahkan ke depan menjadi A. Negatif 3 dipindahkan ke belakang menjadi positif 3 tambah 2 sama dengan 5. Dengan mensubstitusi nilai A sama dengan 3B tambah 5 ke 2A tambah B sama dengan 3, kita peroleh 2A tambah B sama dengan 3 sama dengan 2 dikali 3B tambah 5 tambah B sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7B, 2 kali 5 sama dengan 10 sama dengan 3. Jadi 7B tambah 10 sama dengan 3, 3 dikurang 10 sama dengan negatif 7, maka 7B sama dengan negatif 7, B sama dengan negatif 7 bagi 7, B sama dengan negatif 1. Bila nilai B sama dengan negatif 1, maka kita substitusi ke A sama dengan 3B tambah 5. Maka 3 kali negatif 1 tambah 5 sama dengan negatif 3 tambah 5 dan A sama dengan 2. Dengan demikian translasi yang dimaksud adalah 3,2B kurang A atau 3, 2 kali negatif 1 kurang 2 sama dengan 3, negatif 4. Pergeseran titik 2,4 oleh translasi 3, negatif 4 adalah 2,4 menjadi 2 tambah 3,4 tambah negatif 4. Hasilnya adalah 5,0. Bagaimana anak-anakku, mengerti bukan? Jika kalian mengalami kesulitan bisa menghubungi saya melalui telepon, WA, Telegram, maupun Instagram, dan bisa juga langsung datang ke rumah saya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anakku, untuk mengecek apakah kalian telah memahami materi di hari ini, maka saya memberikan tugas.
Tugasnya hanya satu nomor. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A negatif 3,5, B 2,5, dan C 7, negatif 1 ditranslasi oleh 3, negatif 1. A. Tentukanlah koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. B. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya pada bidang koordinat. Demikian tugas di hari ini. Saya harap kalian mengerjakannya dengan baik dan dapat mengumpulkannya tepat waktu. Baiklah anak-anakku, terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tetap semangat, salam sehat, ketemu lagi di video-video pembelajaran Ibu berikutnya.